di belakang akan kembali lagi kepada bentuk aslinya. Jangan sampai fa seperti huruf kop. Maka ini ada contoh angfun, angfan, angfin, kemudian unwakun, unwakon, dan unwakin. Juga wajhun, di mana saat menulis hak di belakang ingat polanya seperti ini, atau arah penulisannya adalah seperti ini, dari mendatar naik, kemudian dari atas itu naik, bukan langsung bersambung, enggak, namun semacam diangkat sebentar baru dikembalikan ke bawah untuk membentuk bentuk dari hak maupun tak marbutoh, karena perbedaan antara hak dengan tak marbutoh. Mohon maaf Ustaz, gambarnya nggak kelihatan yang dituliskan dari ini, masih yang MS Word. Oh iya. Sudah ya? Ya. Ya, kelihatan sekarang. Tapi tadi prosesnya nggak kelihatan ya, Tat? Tadi pas Ustaz nerangkan masih pakai yang MS Word tadi apa, yang tampil. Oke. Ya, ini memang beda Jadi, tulisannya Ustaz. angfun dan unwakun bentuk fa dan kof beda. Kalau fa itu pola dasarnya adalah elip, dan kof pola dasarnya adalah lingkaran. Sehingga saya ulang nih untuk Kalau angfun ya alif, nun, fa. Wajhun kemudian yang wajhan bisa dilihat ya. Bisa Ustaz. Silakan. Bisa Ustaz. Bagus. Silakan Bapak dan Saudara sambil mencatat atau sambil latihan menulis untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari dari cara penulisan hijaiyah. Oke, silakan yang mau untuk membaca tadi, melanjutkan membaca perubahan angfun, angfan, angfin. Sambil kalau ada yang sudah selesai nulis angfun, angfan, angfin, bisa lapor ke Ustaz Wahyul untuk bisa di view, ditunjukkan di layar. Yang baca dulu silakan. Tadi sudah Pak Pomo, sudah Ustaz Wahyul sudah membacanya. Yang lain? Saya coba Ustaz. Oke, silakan. Angpun, angpan, angpin. Unukun, unukan,
unukin, unukon, unukin, batnun, batnan, batnin, batnun, batnan, batnin, famun, faman, famin, wajhun, wajahan, wajhin. Artinya belum lupa. Ulangi Ustaz ya. yeah. Anpun, angpan, anpun, anpun, anpan. Sukun itu dibaca dengan nada tekanan, kemudian fa. Karena biasa, maka dibaca datar. Datar ya. Anpun ya. Anpun. Anpun. Anpun, anpan, ampin, hidung. Unukun, unukon, unukin, leher. Batnun, batnan, batnin, perut. Pamun, pamin, pamun, paman, pamin, mulut. Wajhun, wajahan, wajhin, wajah. Yeah. Ada yang sudah selesai nulisnya, bisa laporkan Ustaz Wahyul biar di view. Atau baca lagi, silakan. Sekalipun hanya sederhana, angfun. Ya, sekalipun hanya sederhana, angfun, angfan, angfin. Sambil kita menghafalkan, ternyata kalau kurang perhatian juga ada kekurang pasan. Jadi sudah saya sampaikan bahwa kalau huruf itu disukun, silakan dibaca dengan nada tekanan. Atau huruf ada matnya, tanda panjang, baik itu mat dengan alif ketika fathah atau ya ketika kasroh dan wawu ketika dhammah, maka dibaca dengan nada tekanan juga. Juga huruf yang disukun. Jadi huruf yang disukun, huruf dengan mat, dan huruf dengan syaddah, itu dibaca dengan tekanan. Mari yang akan baca atau yang sudah selesai nulisnya. Semu rapi boros. Semu rapi kata benda lain. Rapi itu yang huruf akhirnya bertambah. Di buku tulis sudah selesai, Ustaz. Anfun. Anfin, anfan. Yang view di layar di buku tulis, silakan di view. Ustaz Wahyu Utomo mungkin akan mau membaca. Mana, Ustaz? Lah, live. Mas Winarto mau coba? Pak Winarto silakan. Mau di view sama Ustaz Wahyul. Bukan. Angfun, angfan, baca dulu ya. angfin, hidung, unukun, unukon, unukin, leher, batenun, batenan, batenin, perut, famun, faman, famin, mulut, wajah, wajahun, wajahan, wajahin, wajah.
Nulisnya di buku tulis, Ustaz. Silakan bisa dihadapkan ke layar. Agak. Bisa di-view, Ustaz Wahyu. Oke, atau yang lain dulu untuk membacanya, silakan. Mari Bapak dan Saudara sekalian yang menghendaki untuk dikoreksi, untuk diteliti cara membacanya. Ada 5 isim, 5 kata benda yang mu'rob. Kita akan belajar mu'rob di sini, yaitu kata-kata atau kalimah yang berubah dari domah tanwin, fathah tanwin, dan kasroh tanwin. Mu'rob ya, berubah menjadi dari fathah, dari domah, fathah, dan kasroh. Silakan. Dari angfun, onukun, babnun, famun, wajhun. Silakan untuk dirubah dalam bentuk fathah dan dalam bentuk kasroh. Saya Ustaz. Mari silakan. Anfun, anfan, anfin, hidung. Unukun, unukon, unukin, leher. Batnun, batnan, batnin, perut. Famun, faman, famin, mulut. Wajahun, wajahan, wajahin, wajah. Yang perlu kita perhatikan juga, tadi ada angfun, ada unukun, ada batnun, ada famun, ada wajhun. Di mana angfun itu dengan domah tanwin. Sekalipun ada tanwinnya, yakni tandanya domah dan tanwin, maka i'rabnya angfun adalah dibaca rofa dengan tanda domah. Adapun tanwin itu tanda bahwa angfun tersebut adalah isim yang munawwan. Maksudnya munawwan bertanwin. Karena nanti ada kalimah isim yang saat nakirah seperti angfun gitu, namun tidak ada tanwinnya. Jadi kita kenal ada isim yang munawwan, ada yang ghairu munawwan. Maksudnya munawwan bertanwin, ghairu munawwan tidak bertanwin.
Adapun yang diperkenalkan kalimah isim, 5 kalimah isim saat ini adalah isim yang munawwan semua. Maksudnya tandanya adalah ditandai dengan tanwin untuk huruf yang paling belakang. I'rabnya rofa tandanya dhammah, namun dia termasuk juga isim yang munawwan atau bertanwin. Kalau tadi di atas sudah disebutkan atau di bawah tulisan ini ya ada disebutkan mu'rab. Maksudnya mu'rab tanda yang dhammah tadi itu bisa berubah dengan fathah dan kadang berubah dengan kasroh. Maka tadi sudah kita lafadzkan, kita sebut ada angfun, angfan, angfin. Karena suatu saat nanti akan dibaca angfun, suatu saat akan dibaca angfan, dan suatu saat akan dibaca angfin. Kapan dibaca demikian? Allah pada pelajaran yang selanjutnya nanti akan kita temukan. Itulah kaidah dalam bahasa Arab yang perlu kita ketahui, karena saat nanti kita sudah sampai pada babnya, akan kita bahas lebih lanjut, lebih banyak, lebih detail tentang tadi kapan dibaca dengan angfun, kapan dibaca angfan, dan kapan dibaca angfin. Maka kalimah huruf atau kalimah isim yang diperkenalkan ini silakan sesuai dengan pesan tadi dari awal, dihafalkan artinya, dihafalkan huruf-hurufnya atau cara penulisannya, dan dihafalkan juga kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidahnya. Bagaimana membacanya, kemudian bagaimana menulisnya, perlu menambah alif atau tidak. Karena dalam menulis, seperti tadi, angfan, itu kita perlu menambahkan alif. Namun ada nanti kalimah yang lain, ketika dibaca nasab dengan tanda fathah, tidak perlu menambahkan alif. Maka kaidah yang spesial perlu menambahkan alif ini perlu kita perhatikan. Sehingga saat membaca pun, saat membaca yang tidak ada sakalnya, kalau kita tahu kaidah-kaidah ini, maka akan bisa membacanya. Akan bisa membacanya. Oh, ini dibaca dengan tanda fathah, oh ini dibaca dengan tanda kasroh, oh ini dibaca dengan tanda dhammah. Disitulah bahasa Arab yang kita pelajari agar kita paham saat nanti membuka kitab-kitab hadis atau kitab-kitab yang tanpa sakal. Kalau kita secara nahwu dan syarahnya itu paham, insya Allah akan bisa membacanya. Mari silakan kalau masih ada yang akan belajar untuk membacanya. Masih ada? Monggo, Pak Sukiran mungkin, silakan. Pak Sukiran Sabar dari mana? Silakan untuk latihan membaca. Dari sakit. Mari silakan. Coba membaca tadi 5 isim tadi. Oh ya. Dengan mu'rabnya. Mana tadi? Hilang. Nah, sudah tampak di layar? Iya, ya. Angfun menjadi angfan, angfin. Penukun bagaimana bentuknya? Silakan.
Hilang di tempat saya. Saya salah mencet. Baik. Benar. Oke, tidak apa-apa. Baru ya. Kita coba partisipan yang lain. Monggo siapa yang menghendaki? Mungkin dari Oh ya. Ambarawa. Sudah ketemu saya. Ya. Sudah ketemu? Silakan. Monggo, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Angfun, anfan, anfin, hidung. Unukun, unukon, unukin, leher. Batdun, batnan, batnin, perut. Famun, faman, famin, mulut. Wajahun, wajahan, wajahin, wajah. Untuk Ya. famun, silakan bacanya dengan cepat agar tidak keliru dengan famun. Karena kalau dibaca famun itu berarti fa, fathah alif, kemudian mim dhammah tanwin. Saya masuk cepat apa lambat tadi, Ustaz? Hampir-hampir membaca famun. Oh, gitu. Makanya Famud. sebentar, makanya saat baca huruf yang disukun silakan dengan nada tekanan, atau yang ada matnya dibaca dengan nada tekanan, atau yang ada saddahnya dibaca dengan nada tekanan. Nada tekanan itu bagaimana? Contohnya ini. Angfun. Jadi angfun. An dengan nada agak tinggi tekanan, kemudian kembali datar. Fun. Angfun. Kemudian yang unukun, tidak ada yang disukun, tidak ada saddah, tidak ada mat. Maka dibaca datar. Unukun. Dengan batnun, ada tok yang disukun, maka dibaca batnun. Kemudian famun, tidak ada mat, tidak ada saddah, tidak ada sukun, dibaca datar saja. Dan hanya dua, famun. Kemudian berikutnya wajhun, karena jinnya sukun. Iya. Diulangi, Ustaz. Oke, silakan. Anfun. Anfan. Anfin, hidung. Unukun. Unukon. Unukin, leher. Batnun. Batnan. Batnin, perut. Famun. Faman. Famin, mulut. Wajahun. Wajahan. Wajahin, wajah. Silakan tadi untuk setiap kali membaca kaidah-kaidah tadi diperhatikan. Agar apa? Saat kita ada imla atau dikte, atau saat kita menulis, itu kembali betul-betul bisa menuliskan dengan pas. Karena seperti tadi misalkan kita terlanjur menghafalnya dengan famun. Famun. Jadi seolah-olah paknya ada alifnya. Tapi kalau memang yang kita hafal famun dengan nada cepat, famun, dan tidak ada nada tekanan, maka saat kita menulis atau saat kita menuliskan tidak akan ada sukun, saddah maupun mat panjang. Karena tadi juga sudah saya contohkan bahwa kakek itu bahasa Arabnya jaddun, jim, dal saddah, kemudian dhammah tanwin. Sama-sama jim dan dal. Kalau ada saddahnya yang artinya kakek, maka akan dibaca jaddun.
sama-sama dua huruf, fa dan mim, maka jangan dibaca famun. Kalau dibaca famun, berarti ada syadahnya pada mim. Maka cukup baca famun. Nah, itulah kaidah dalam kita membaca agar saat menulis ulang, baik itu imla maupun kita menulis sendiri, menyalin, karena bukan tidak mungkin saat kita menyalin hadis dengan membaca itu, kalau sudah terpatri di ingatan kita ada syadahnya atau tidak, tentu akan melafadzkan dalam hati itu dengan ada tekanan pula. Monggo silakan yang lain. Masih ada? Baik, kalau tidak ada, insya Allah dilanjutkan kaidahnya. Enggak, dibaca kaidahnya selanjutnya ini tadi, cara penulisan. Okay. Tanwin fathah seperti faman harus ditambah alif, kecuali pada huruf ta atau hamzah sesudah huruf alif. Angfun, unukun, babnun. Buatlah seperti contoh-contoh itu dan tulislah pada kertas yang lain. Isim yang bertanwin tersebut di atas disebut munawwan. Lawannya adalah ghairu munawwan. Isim-isim itu semua nama jenis dan telah nyata artinya, tetapi barangnya belum tertentu. Isim yang demikian itu disebut isim nakiroh. Supaya menjadi isim yang ma'rifah, yang berarti telah tertentu barangnya, maka isim di atas harus diberi alif lam dan tanwinnya harus dihilangkan. Contohnya, alfamu, alfama, alfami. Ya. Jadi kita sudah diperkenalkan bahwa famun, faman, famin tadi yang mu'rob, artinya berubah-ubah tanda pada huruf akhirnya, itu adalah termasuk isim yang munawan, mana memakai tanda tanwin. Nah, saat nakiroh yang tadi artinya memang sudah ada, namun belum tertentu, belum pasti barangnya, itu bisa dirubah menjadi ma'rifah, menjadi pasti barangnya atau sudah tertentu dengan menambahkan al. Maka saat ditambah dengan al, tanda tanwin pada angfun, famun, unukun, tanda tanwinnya tidak ditulis atau tidak ada. Sekalipun demikian, sekalipun misalkan tadi alfamu atau ala-angfu, itu kalau ditanyakan dia isim munawan atau ghairu munawan, akan disebut isim yang munawan, karena saat dia nakiroh itu ditulis dengan tanda tanwin. Jadi tanda tanwin tidak ditulis itu adalah sebagai kompensasi adanya penambahan al. Jadi kompensasi menjadi isim yang ma'rifah ditambah dengan al, yang dulunya angfun menjadi al-angfu. Al-angfu. Yang dulunya faman menjadi al-fama.
atau yang dulunya angfan menjadi al-angfa. Yang dulunya famin menjadi al-fami. Yang dulunya angfin jadi al-angfi. Jadi saat ditambah dengan al menjadi makrifah, maka tanwinnya tidak disertakan. Itulah kaidah sehingga nanti saat kita membaca sekalipun tidak ada sakalnya, kita tidak akan mungkin membaca al-angfun, tidak akan membaca al-famun, tidak akan membaca al-faman, tidak akan membaca al-wajhun, tapi al-wajhun, al-famu, al-unu'u, dan seterusnya. Sampai di situ mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Cukup jelas, Ustaz? Oke. Oke, silakan kalau memang sudah jelas untuk bisa latihan ditulis perubahan 5 kalimah tadi, 5 kalimah isim. Misalkan tadi ada angfun, angfan, dan angfin, bisa juga berubah menjadi al-angfu, al-angfa, al-angfi. Silakan untuk dijadikan latihan, dirubah demikian tadi. Bisa Bapak dan Saudara kirim lewat Japri ke saya atau lewat grup juga boleh. Sehingga seberapa paham Bapak dan Saudara menerima penjelasan ini bisa dievaluasi saat penjenengan semua mengirim latihannya. Demikian Pak Yul. Baik. Alhamdulillah, baik. Terima kasih sekali Ustadz Ari. Materi yang cukup padat pada malam hari ini, tapi menarik ya. Mudah, tapi padat ya. Jadi memang kita bisa menikmatinya. Insya Allah dalam 1 jam cukup efektif. Kemudian mungkin kami akan resume tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Ari pada malam hari ini, Bapak dan Saudara sekalian yang saya hormati. Yaitu, pada malam hari ini kita belajar tentang kalimah isim atau kata benda yang mu'rob. Artinya, kata kalimah isim atau kata benda yang bisa berubah bentuknya dari domah, fathah, atau kasroh. Kemudian yang kedua, kata benda kalimah isim itu ada 2 macam, yaitu munawwan dengan bentuk tanwin dan ghairu munawwan. Kemudian yang ketiga, ada kata benda atau kalimah isim yang nakirah, artinya belum tertentu, belum jelas barangnya, ditandai dengan tanwin tadi. Dan ada kata benda yang sudah jelas atau ma'rifah yang ditandai dengan menambahkan alif lam pada kata benda atau kalimah isim yang nakirah tadi. Kemudian yang berikutnya adalah PR, Bapak dan Saudara sekalian, yaitu Ustadz Ari memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar menulis mu'rob dari 5 isim yang kita pelajari tadi, yaitu angfun, famun, onukun, wajhun, dan batnun. Dari 5 isim tersebut dibikin mu'robnya dalam bentuk nakirah dan dalam bentuk ma'rifah. Silahkan bisa menggunakan kertas dengan alat tulis atau
bisa juga menggunakan keyboard, ya, keyboard. Kemudian bisa dikirimkan, tadi ada 2 cara, yaitu di-share di grup atau secara japri ke Ustadz Ari. Saya kira cukup padat dan menarik pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan terima kasih atas partisipasi dari sahabat-sahabat sekalian. Kemudian mungkin ke depan kita akan jadwalkan, maksudnya kita akan berikan kesempatan kepada saudara yang lain untuk menampilkan apa yang dikehendaki oleh Ustadz Ari. Apakah itu membaca atau mungkin menulis, ya paling tidak membaca. Dari perubahan mungkin mu'rob tadi ya, perubahan kata benda tadi. Sehingga mohon kerjasamanya untuk para peserta sekalian yang kami hormati. Saya kira ini dulu Ustadz Ari dan sahabat-sahabat sekalian. Kalau mungkin ada kalimat yang terakhir dari Ustadz Ari, kami persilahkan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah belajar bahasa Arab dari awal, dari dasar, termasuk juga penulisan yang sudah kita pelajari pada beberapa waktu yang lalu. Kemudian maka pada malam hari ini kita sudah mengenal 5 kalimah isim, yang itu adalah kalimah yang mu'rob atau bisa berubah tanda akhir. Mu'rob artinya bisa berubah tanda akhir bacaan pada kalimah tersebut. Kemudian juga kita sudah mengenal ma'rifah dan nakirah. Ada munawan, ghairu munawan itu bertanwin, ghairu munawan tidak bertanwin. Nakirah artinya sudah ada namun barangnya belum tertentu. Ma'rifah itu barangnya sudah tertentu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini adalah sebagai dasar pelajaran kita pada awal belajar bahasa Arab, dan pada waktu mendatang silakan, karena ini akan berkembang dengan pelajaran yang selanjutnya, di mana penerapan isim yang mu'rab tersebut akan kita kenal dan akan kita pelajari lebih dalam. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dan menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambah keyakinan kita untuk tetap lebih memperdalam bahasa Arab, yang itu adalah merupakan bahasanya Al-Qur'an. Cukup sekian, mari diakhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.